Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 semester 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bahas adalah tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Video ini merupakan lanjutan dari masa pendudukan Belanda dan perjuangan pergerakan nasional. Baik, ini merupakan bola dunia atau globe miniatur dari bola dunia. Ini adalah wilayah Jepang. Dan ini adalah wilayah Nusantara atau Indonesia. Jepang memulai Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Disebut Perang Pasifik karena berlangsung di sini, di sekitar Samudra Pasifik. Dan Jepang sendiri menyebutnya sebagai Perang Asia Timur Raya. Diawali dengan pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii di Pearl Harbor. Lalu kemudian langkah Jepang tidak berhenti di sana. Mereka pada tanggal 11 Januari 1942 mendarat di Tarakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi ini dari Jepang sini menyerang ke Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu adalah bagian dari negara sekutu ya. Sekutu itu adalah beberapa negara yang berkelompok dan menjadi musuh Jepang. Nah, dari sini kurang dari hanya beberapa bulan saja datang ke sini, ke Tarakan di Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Artinya bahwa pendudukan Belanda di Indonesia kalau dihitung dari sejak Belanda datang ke Banten untuk yang kedua kalinya, karena yang pertama ditolak karena mereka tidak bersahabat dengan penduduk setempat. Jika dihitung dari pendaratan kedua di Banten pada tahun 1598 sampai 1942, berarti sekitar 344 tahun, hampir 3,5 abad, Belanda menduduki Indonesia. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, mereka resmi hengkang pulang ke negaranya, meninggalkan Indonesia dan diserahkan kepada Jepang. Maka mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. Awal pendudukan Jepang, Jepang tentu saja berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Ada 3 hal yang dilakukan Jepang saat itu agar bangsa Indonesia semakin welcome, semakin mau bekerja sama dengan Jepang. Pertama, Jepang mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih, tentu saja di samping bendera Jepang itu sendiri, bendera matahari terbit atau disebut juga bendera Hinomaru. Yang kedua, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan tentu saja setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Dan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Mereka boleh menggunakan bahasa Indonesia kalau belum bisa menggunakan bahasa Jepang. Sehingga pada masa ini banyak gedung-gedung, jalan-jalan atau istilah-istilah bahasa Belanda dirubah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang juga mengeluarkan semboyan 3A. Asia, Asia, Asia. Semboyan 3A itu pertama, Jepang adalah cahaya Asia. Jepang adalah pelindung Asia dan Jepang adalah pemimpin Asia. Mereka mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia.
Jepang adalah kakaknya Indonesia yang tentu saja harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh. Dan ini adalah tentu saja siasat Jepang dalam mengambil simpati bangsa Indonesia waktu itu. Bahkan Jepang juga mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai. Kenapa disebut 4 serangkai? Karena ada 4 pemimpin yang mewakili berbagai golongan. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Kiai Haji Mas Mansur, dan tentu saja Insinyur Soekarno. Mereka berempat ini dianggap bisa mempersatukan para pejuang waktu itu. Dan memang benar, mereka bisa mempersatukan. Hanya tentu saja Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur ini tetap saja tidak lupa dengan niat utamanya, yaitu menggunakan putra sebagai wadah perjuangan. Target mereka walaupun seolah-olah bekerja sama dengan Jepang, tentu saja mereka tetap ingin merdeka dari bangsa manapun. Dalam masa pemerintahannya, Jepang juga membentuk organisasi kemiliteran. Pertama yang dibentuk adalah Seinendan atau Barisan Pemuda. Disusul dengan Fujinkai atau Barisan Pemudi, Bogodan, Keibodan, dan Heiho. Ini semua dilatih para pemuda belajar bela diri, belajar menggunakan senjata dengan tujuan apa? Tujuannya adalah jika suatu saat Jepang terdesak oleh sekutu, maka barisan-barisan ini bisa digunakan untuk membantu Jepang. Bahkan Heiho adalah salah satu satuan, salah satu pasukan yang langsung terjun ke pertempuran. Mereka langsung membantu pertempuran. Seperti tentara Jepang, namun tentu saja dengan berbagai finansial, upah atau gaji yang berbeda dengan pasukan Jepang itu sendiri. Lalu dibentuk juga Peta dan Gyugun. Ini sedikit berbeda tujuannya. Peta dan Gyugun ini dibentuk untuk melatih para pemuda agar dapat mempertahankan daerahnya masing-masing. Jadi kalau Peta yang ada di Bandung, tujuannya adalah belajar bertahan dari serangan musuh. Siapapun yang masuk ke Bandung harus diusir oleh Peta. Tentu saja kecuali orang Jepang, karena Jepang adalah saudara tua bagi Indonesia, begitu kata mereka. Banyak di setiap kota didirikan Peta, pembela tanah air, yang tujuannya sama, yaitu mempertahankan wilayahnya dari serangan bangsa asing. Lama-kelamaan, Jepang juga membentuk Jawa Hokokai, yaitu suatu organisasi, suatu perkumpulan yang kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebaktian masyarakat Jawa. Apa dimaksud dengan kebaktian? Maksudnya adalah bahwa orang Indonesia, terutama orang Jawa, harus mau berkorban untuk kepentingan orang Jepang. Apapun yang kita miliki, yang diperlukan oleh orang Jepang harus diberikan. Harta, tenaga, makanan, bahkan anak atau istri sekalipun, jika Jepang memintanya, kita harus rela memberikannya. Dan tentu saja ini kurang disetujui oleh warga Indonesia, khususnya warga Jawa. Lalu Jepang juga dalam kedudukannya yang semakin terdesak, mengharuskan warganya untuk kerja paksa. Kalau dulu zaman Belanda kerja paksa itu disebut rodi, maka pada zaman Jepang kerja paksa ini disebut romusa. Sama saja, sama sulitnya, sama menyengsarakannya. Kalian bisa lihat di video ini bagaimana bentuk tubuh bangsa Indonesia yang tenaganya terus dikuras, tapi kurang makan dan kurang istirahat. Sampai tulang-tulang rusuknya terlihat. Matanya menonjol, mereka sangat menderita. Tapi tidak ada kata istirahat, sehingga banyak di antara mereka yang meregang nyawa, yang meninggal. Belum lagi ada aturan tanam paksa. Siapapun yang memiliki tanah,
maka harus ditanami oleh tanaman tertentu yang diwajibkan oleh Jepang. Salah satunya adalah menanam pohon jarak, di mana getah jarak ini digunakan sebagai pelumas, baik itu untuk melumasi senjata atau melumasi kendaraan. Lalu bagaimana tanggapan bangsa Indonesia waktu itu? Tentu saja banyak masyarakat yang menentang, bahkan melakukan perlawanan. Hal ini karena mereka tidak ingin terus-terusan menderita, baik lahir maupun batin. Perjuangan itu diantaranya saja perjuangan rakyat Aceh di Chot Plieng. Pertama pada tahun 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Lalu terjadi lagi pada tahun 1944 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Hamid. Mereka berjuang di Aceh untuk membebaskan diri dari pengaruh Jepang. Perjuangan juga terjadi rakyat Papua. Di waktu itu dipimpin oleh El Rum Korem pada tahun 1943. Mereka tidak mau ketinggalan, mereka juga ikut menentang kebijakan Jepang waktu itu. Begitu juga dengan rakyat Karangapel Indramayu. Rakyat Karangapel juga menentang penjajahan yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1944 di bawah pimpinan Haji Hadrian. Perjuangan juga terjadi di Tasikmalaya, di mana seorang kiai bernama Haji Zainal Mustafa pada tahun 1944 menyerang Jepang. Pertentangan ini sebetulnya diawali dari ketika Jepang mewajibkan bangsa Indonesia melakukan seikerei atau membungkuk kepada Kaisar Jepang Tenno Haika. Jadi bangsa Indonesia pada waktu tertentu harus membungkukkan badannya menyembah Kaisar Jepang, walaupun kaisarnya tidak terlihat. Dan tentu saja bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, ini dianggap musyrik. Kenapa dianggap musyrik? Karena tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, kecuali Tuhan. Sementara Jepang mengharuskan bangsa Indonesia menyembah ke kaisar, yaitu Tenno Haika waktu itu. Kiai Haji Zainal Mustafa juga menentang adanya romusa atau kerja paksa waktu itu karena sangat menyengsarakan rakyat. Karena perlawanannya inilah maka Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap lalu kemudian dipenjara dengan berbagai penyiksaan di dalamnya tentu saja. Perjuangan lainnya yang tidak kalah serunya adalah perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi ini adalah seorang perwira peta atau pemimpin peta. Sedangkan peta itu adalah pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang. Jadi ini ibarat senjata makan tuan. Mereka dilatih oleh Jepang dan ternyata melawan Jepang itu sendiri. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Satu bulan kemudian, sekitar tanggal 15 Maret 1945, para perwira peta, para pemimpin pemberontakan ini dihadapkan ke meja hijau. Mereka diadili secara militer oleh Jepang di Jakarta. Dan mereka semua yang menjadi pemimpin seperti Muradi, Ismangil, Suparyono, Sunarto, Halim Mangkudijaya, termasuk Supriyadi, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Supriyadi tidak pernah hadir di persidangan karena tidak pernah terlihat lagi. Jadi tanda tanya besar apakah Supriyadi memang meninggal ketika pertempuran atau bisa menyelamatkan diri dari sergapan Jepang. Sampai sekarang itu masih jadi tanda tanya tentang Supriyadi. Bahkan nanti ke depan Supriyadi sempat diangkat menjadi menteri dan tidak pernah hadir dalam pelantikan ketika dia dilantik menjadi menteri. Karena tidak pernah muncul-muncul lagi. Video selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang peristiwa sekitar proklamasi. Dari mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan proklamasi. Untuk saat ini
Pertemuan kita hanya dicukupkan sekian saja dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.